Astagfirullahaladzim. Ila habatin Nabi Mustafa Ayolah jami'in muslimin al-mu'minin khususan ila hadratil mu'adzibin muslimin saya ulilah ilahul fatihah alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi qala al-mu'allif rahimahullah wa zamana wa bi'ulumi kitab halaman halaman 15 halaman 15 Robama Rubama barazatil haqaiqu maksubatal anwari ila lam yu'zan laka fiha bil ibhar bacanya bukan azhar tapi ibhar azhara yudhiru ibharan boleh jadi kejahilan hakikat itu tertutup cahaya. Boleh jadi kejahilan hakikat itu tertutup cahaya apabila engkau tidak mendapat izin daripadanya Allah dengan melahirkannya hakikat ini. Meskipun yang diuraikan itu yang benar-benar, tetapi dalam membicarakannya itu belum mendapat izin dari Tuhannya, maka uraiannya itu tidak mencahayakan, tidak pula memberikan pengertian, lalu ditolak saja oleh orang yang mendengarnya dan tak adalah manfaatnya. Jadi kalau orang yang diizini untuk menjelaskan menjelaskan ilmu laduni itu dianya orang yang mengucapkan itu hanya macam corong ya. Namun ucapan itu dari Allah, cahayanya jelas.
itu kalau orang yang diizini. Ibaratuhum imma lifayabani wujdin awli kasdi hidayati muridin fal awwalu halus salikin wasani harul makan wal muhaqqiqin. Bicara mereka, ibaratuhum, bicara pembicaraan mereka, ada kalanya terlimpahnya yang ada. Melimpah itu keluar sendiri, ucapan itu keluar sendiri, melimpah mestinya rahasia disimpan, ya. Tapi kadang-kadang bisa tidak sengaja melimpah dia, ya. Jadi ibarat mereka, pembicaraan mereka ada kalanya imma li fayadan ya, itu timbangan pahala. Kalau yang menunjukkan berputar, menunjukkan ya seperti mendidih, itu timbangannya pahalan. Kepala pusing, dawaran, bukan dauran tapi dawaran. Kok dinyalahkan beliau ini ahli. Nah, syarat ada beliau mengarang. Ya, saya dikasih ijazah oleh anaknya. Ada 10 kitab karangan beliau. Auli payabani wujudin imma ya, imma lipayabani wujudin, ada kalanya
wujudin tadi yang didapati di dalam hati, awli kasbi hidayati muridin, atau tujuan untuk memberi hidayah, memberi petunjuk kepada murid. Nah, itu pembicaraan mereka. Fal awwalu, maka bermula yang awal, lipayatani wujudin tadi, halus salihin, hal orang-orang yang salih yang berjalan menuju Allah. Pasani yang kedua yaitu liqasdi hidayati muridin. Kalau tidak mau bicara, dia tidak mau membicarakan ilmu laduni kita, ya. Nah, kecuali karena melimpah ada bukan sengaja, ini melimpah. Kalau penuh kan melimpah, lalu keluar. Nah, atau karena mau memberi petunjuk, jadi mau membicarakan ilmu laduni. Bicara mereka adalah terlimpahnya yang ada, itu wujudin tadi yang ada, ya, artikan wujudin itu yang didapat di dalam hati tadi, melimpah yang di dalam hati itu melimpah keluar, ya. Padahal tidak sengaja beliau itu menjelaskan, tapi karena melimpah lalu terucap. Nah, atau yang kedua karena tujuan menunjuki murid. Maka yang pertama yang melimpah ialah kelakuan orang yang saleh, dan yang kedua adalah kelakuan orang arifin. Berarti sama makanan dan muhakikin. Asalnya muhakikin itu orang yang bisa mendatangkan masalah dengan dalil-dalilnya, itu asalnya arti muhakikin asalnya. Tapi nampaknya di sini diartikan arifin, dan telah tetap di makamnya, ya, makanan tadi yang tetap di makamnya. Pembicaraan dan huraian yang disampaikan oleh mereka ialah pengetahuan dan pengenalan yang ada pada batin, itu wujudan tadi. Pada batin mereka, jika ia masih saleh, itu adalah karena penuh tempatnya. Nah, penuh nang di dalam hati itu ilmunya yang ada di dalam hati tadi penuh, ya, karena penuh tempatnya dan melimpah keluar. Karena hatinya tempat menerima pengetahuan dan pengenalan itu masih sempit. Kalau orang yang baru tadi itu saleh, lalu melimpah, maka keluarlah isi hatinya, ya wujudin tadi, dengan tiada disadarinya. Mestinya rahasia itu tak boleh diceritakan, tapi dia kepenuhan melimpah. Dan jika ia telah sampai di makam arifin, maka huraian-huraiannya itu amat maka huraian-huraiannya itu adalah untuk memberikan petunjuk dan bimbingan bagi muridnya. Al-ibaratu utun li'an ilatil mustami'in
walaysa laka illa ma antalahu akilun. Al-ibadatu bermula ibadah ialah ikutun. Ikut itu makanan pokok, ya, seperti makanan pokok. Li'ahilatil mustami'in. Al-ibaratu qutun li'ahilatil mustami'in. Al-idofah libayan ayhiya min haitu maknaha qutul arwahil a'ilah wa humul mustami'un al-muhtajin ila ma yulqa ilaihim minal mawahini wal hukmi kama annal ata'imah al-hisiyah. Jadi ibarat uraian daripada orang-orang yang arif tadi itu bagai qut itu makanan pokok li'ailatil mustami'in. Ailah itu asalnya keluarga yang wajib diberi makan, itu asalnya. Tapi di sini langsung saja artinya mustami'in. Jadi huraian itu bagai makanan bagi orang yang mendengar. Ya, walaysa laka illa ma antalahu akilun. Tidak ada bagi engkau kecuali barang yang engkau bagi itu barang akilun memakan. Uraian itu ialah seperti makanan bagi orang yang berhajat, pendengar, berhajat ya pendengar, mustami'in pendengar. Dan tiada bagi engkau melainkan barang yang engkau makan baginya. Jadi artinya itu mesti disesuaikan. Kalau penjelasan itu nang kira-kira engkau tamatkan, nah itu yang dijelaskan. Nang kira-kira kada makanannya jangan. Nah itu orang yang datangnya orangnya pemarahan. Jadi la taghdab, itu nasihat Nabi, kamu jangan marah. Nah, ini sebabnya orangnya pemarahan, jadi cocoknya dikasih. Nah, huraian tadi supaya jangan lagi dia marah. Orangnya mungkin sering terlambat, nanya apa amalan yang paling baik, terus dijawab apa tadi, salat di awal waktu. Mungkin yang bertanya ini sering lambat sembahyang.
Jadi uraian itu sesuai dengan orang ya, mangkade makanannya jangan disurungi yang makanannya. Rubama abbara anil maqami man istasrofa alaihi wa rubama ada tasbih ya, abbara anhu man wasala ilaihi. Walalika wakabisun illa ala sahibi basiratin. Barangkali mengibaratkan daripada makam oleh orang yang masih menengok atasnya. Ini istilah orang ahli arif ya. Barangkali mengibaratkan, menguraikan daripada makam, yang menguraikan tentang makam ini oleh orang yang masih menengok atasnya, belum sampai, orang yang belum sampai ke makam itu yang menjelaskan. Warubama dan kadang-kadang ya abbara anhu mengibaratkan, menguraikan anhu daripada makam man wasala orang yang sampai ilaihi kepada itu makam. Walalika multabisun illa ala sahibil basirah. Yang demikian itu samar kecuali atas orang yang mempunyai basirah, pandangan hati. Barangkali mengibaratkan daripada makam oleh orang yang masih menengok atas itu makam, belum sampai. Dan barangkali pula yang mengibaratkan itu orang yang telah sampai kepadanya itu makam. Yang demikian itu masih samar-samar, melainkan atas orang yang mempunyai tilikan hati, pandangan mata hati. Orang yang masih menengok yaitu orang yang saleh dan ia belum lagi sampai di makam arif. Maka untuk mengenali dan memperbedakan antara keduanya ya, orang yang belum sampai ke makam dan orang yang sudah sampai ke makam arif, tiadalah mendapat kecuali orang yang telah dibukakan Allah baginya hijab pengenalan dengan Allah dan mengetahui pula apa yang dimaksud oleh orang yang berkata. Jadi yang bisa memahami itu adalah orang yang punya basirah, pandangan mata hati. La yang bagi salih ayu abiran waridatihi fa inna dzalika yaqillu amaluha wa yamna'uhu wujudu sidqi ma'a rabbih. Ia adalah sepatutnya bagi salih bahwa ia mengkhabarkan daripada waridnya. Warid itu sesuatu yang datang di hati. Nah, kalau kita berwirid ada warid. Kita berwirid.
Ya, warid itu memang datang di dalam hati tuh. Memang datang di dalam hati itu ya amal-amal hati seperti sabar, tawakal, apa segala macam itu warid. Nah, yang datang kepada hatinya itu si salik jangan menghabarkan. Fa inna dzalika yaqillu amaluha. Fa inna dzalika yuqillu amalaha, bisa menyedikitkan akan amalnya waridat tadi. Wa yamna'uhu, dan mencegah zalik tadi. Wa yamna'uhu, dan mencegah akan dia itu orang wujudus sidqi, adanya benar, ma'araf bihi, serta Tuhannya. Jadi jangan cerita apa yang didapat di dalam hati tadi. Warid itu yang datang setelah berwirid tadi, ada datang di dalam hati. Makanya kita kalau setelah berwirid itu berdiam sebentar, minta warid dengan Tuhan. Ya, nanti Tuhan ada yang membagi itu. Tiap kali berwirid, apakah yang dibaginya di dalam hati tadi? Ya, riba kah? Kan banyak orang ada riba. Ya, gelisah, kalau sakit gelisah. Ada orang sampai bilang, aku jaga kayak ini sakit berit mati ya, sangkanya nyaman kok mati. Belum tentu nyaman, sangat tambah sakit ya. Nah, itu ada sabar ngarangnya, ada riba, ada sabar. Fa inna dzalika, sesungguhnya tiadalah sepatutnya bagi salik bahwa ia mengkabarkan daripada waridnya. Maka sanya yang demikian itu mengkabarkan waridnya, menyedikitkan kerjanya, yukillu amalaha, menyedikitkan. Jadi yukillu bacanya kalau menyedikitkan, kalau sedikit yakillu, kalau menyedikitkan yukillu. Dan menegah akan dia oleh adanya sidik serta Tuhannya. Jadi berarti dia tidak benar-benar serta Tuhannya. Kalau rahasia itu diceritakan, jangan diceritakan. Dia dapat apa di dalam hatinya. Kalau berwirid tadi macam-macam tuh, nang amal hati itu, nah itu datang di hati, itu ngaranna warid. Nah, jadi warid, kalau ada datang warid tadi, dosa diceritakan. Aku dia sudah lagi dahulu aku pemarahan, aku sudah duit, kita ada lagi pemarahan, cerita, aturan jangan ceritakan. Ya, alhamdulillah deh, sudah mengamalkan wiridnya. Ada lagi paloki apa yang mengamalkan wirid ini, kata dia sudah banyak tawakal. Ya, nah ada gelisah lagi apa, banyak tawakalnya. Itu namanya dicerita, nyeritakan hal pekerjaan hati itu, hal disebut pula maqam. Nah, maqam. Maka sanya yang demikian itu menyedikitkan kerjanya, amalannya pada hatinya, dan menegakkan dia oleh adanya sidik serta Tuhannya. Artinya ada benar-benar dia dengan Tuhan. Mestinya sembunyikan, jangan diceritakan, jangan dikabarkan.
Orang yang masih saleh janganlah hendaknya menghabar-habarkan pengetahuan dan pengenalan yang telah diberikan Allah kepadanya. Jangan dikasih tahu, tetapi hendak disembunyikannya terhadap orang lain, kecuali kepada gurunya. Bolehlah cerita yang mendidiknya, karena dengan dikhabar-habarkan itu menghilangkan kemanfaatannya pada hati dan berkurang bekasnya, dan juga dengan dikhabar-habarkan itu nafsu merasa senang dan lapang, dan bertambah kuatlah sifat-sifatnya yang tentunya ia menegakkan adanya syirik dan ikhlas serta Tuhan. Wallahu a'lam. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabitna al-habib mana rasulullah al-habib sallallahu kita watan mawaqir hadan min al-aqli wa hadan min al-yaqin wa hadan min al-iman ma'arina min al-dunya